Oke, dari tema yang Anda buat tadi, Benar, Bapak. oke, desa cerdas dari pilih siapa? Meliputi pendidikan, edukasi Oke, dan pembelajaran Bapak di SD Dusun 3 ini, Bapak. oke, fokusnya kan ke pendidikan, artinya mungkin teman-teman nanti bisa ngajar atau bisa membuat bahan-bahan ajar yang mungkin lebih lebih menarik, lebih menyenangkan bagi peserta didik, atau juga mengembangkan media-media pembelajaran yang lain untuk peserta didik. Intinya kan dari berbagai item yang Anda sebutkan tadi sampai 9 tadi itu, tentu dengan adanya pilihan-pilihan yang sudah Anda tentukan hari ini, misalnya desa cerdas, dalam konteks ini temanya adalah pendidikan. Nah, bisa memfokuskan pekerjaan Anda pada hal-hal yang bersifat lebih spesifik gitu, tidak lagi memikir yang lain, sembari nanti kalaupun misalnya ada pengembangan yang lain, bisa dalam sebagai alternatif saja atau sampingan saja. Tapi yang jelas ya penentuan tema itu menjadi penting sekali lagi sebagai arahan bagi Anda untuk melaksanakan KKN itu lebih fokus. Tidak lagi memikirkan yang lain, walaupun mungkin sekitar Samosir itu kan pasti orang menganggap misalnya yang layak dikembangkan itu adalah wisata gitu. Atau berikutnya adalah UKM atau yang kuliner dan seterusnya. Tentu kan dari konteks itu bisa jadi teman-teman yang lain di kelompok yang lain juga akan berasumsi seperti itu, tetapi kalian sudah bisa melihat yang lebih substantif, misalnya tadi berkaitan dengan pendidikan, karena banyak namanya juga daerah-daerah yang agak terpinggirkan seperti itu atau terpencil lah kita bilang seperti itu, walaupun misalnya wisata gegap gempita dan seterusnya, tetapi mungkin aspek pendidikan itu bisa jadi terabaikan karena lebih fokus ke wisata. Oke, jadi bagi saya itu hal yang bagus misalnya Anda fokus ke bidang pendidikan. Intinya bagaimana meningkatkan pendidikan di desa itu seimbang juga dengan pengembangan objek wisatanya. Nah, jadi nanti kalian lebih mengembangkan bagaimana menciptakan atau membuat hal-hal yang lebih efektif, lebih simpel dalam konteks pembelajaran itu sebagai alat bantu untuk mereka untuk belajar. Bisa jadi kan desa itu mungkin fasilitas internet juga terbatas dan seterusnya. Lalu dengan ada media-media yang baik atau yang kalian sudah rumuskan, nah bisa dikembangkan di situ, ditinggalkan nantinya. Nah, dan tentu kan di situ juga jangan banyak hal mungkin nanti yang harus kalian lakukan di situ. Paling tidak kan kalian juga harus berkomunikasi dengan para guru di situ. Ada berapa sekolah, berarti Anda koordinasi dengan gurunya. Nah, tentu juga hubungan sosial dengan guru itu kan menjadi penting gitu. Bagaimana nanti diskusi atau komunikasi dengan guru yang ada di situ, jangan mereka merasa kita menggurui mereka, tetapi kita kan berkolaborasi. Tentu hal seperti itu kita hindari gitu. Bagaimana kondisivitas yang Anda harus ciptakan dengan guru di situ. Lalu juga dengan murid dan juga orang tua. Nanti kan bisa jadi misalnya waktu yang kalian pakai diskusi atau
dan seterusnya dengan anak-anak itu bisa jadi mengganggu. Misalnya ada itu anak misalnya ya, setelah pulang sekolah ya ke sawah atau membantu orang tuanya. Jadi hal-hal seperti itu harus bisa komunikasi dengan baik itu dengan orang tua. Tentu di tempat-tempat lain mungkin berbeda, tapi di masyarakatnya yang petani rata-rata ya seperti itu gitu. Pulang sekolah membantu orang tua. Nah, kapan mereka bisa mengerjakan PR tentu diskusikan dengan orang tuanya, apakah misalnya malam atau apa gitu, karena kalau pulang sekolah mereka harus ke sawah atau ke ladang dan lain-lain. Nah, program kerja yang itu yang sudah Anda diskusikan tentu diskusikan kembali dengan pihak desa bagaimana implementasi yang baiknya dilakukan, artinya secara administratif seperti apa atau bagaimana cara kerja atau bagaimana kebiasaan di desa itu kalau kita membuat kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, nanti di tim di sini pun nanti bagi-bagi kerja yang menyiapkan medianya atau bahan ajarnya, yang menyiapkan materinya, yang menyiapkan alat-alat dan seterusnya itu dibagi timnya. Jangan satu orang mengerjakan satu, karena ini sudah menjadi kesepakatan tim KKN, jadi tidak ada alasan bagi teman-teman lain untuk tidak sepakat dengan kegiatan ini. Artinya untuk kebersamaan ini juga harus didukung oleh kerja-kerja yang secara individual harus saling mendukung. Jadi ini kan karena program kerja tim, jadi saya harap juga menggunakannya tim gitu. Nanti bagian yang mengajar misalnya, kalau ada mengajar siapa yang menyiapkan bahan misalnya siapa dan seterusnya. Jadi kalian bagilah di implementasinya seperti apa nanti berkaitan dengan program kerja. Nah juga nanti setelah temanya sudah muncul desa cerdas, berikutnya nanti ada pendidikan, itu pun nanti kalian pilih lagi misalnya yang kira-kira agak memberatkan, gak usah gitu, karena nanti kalian kewalahan untuk menyelesaikannya gitu. Kalian harus bisa menghitung kegiatan itu selesai pada saat Anda juga selesai melaksanakan KKN. Kalau nanti tidak tuntas kan menjadi persoalan, artinya bisa jadi nanti siswa itu merasa nggak tuntas, lalu yang gurunya juga nggak tuntas, jadi dibuat timelinenya itu bisa diselesaikan dalam kurun waktu selama KKN. Ya, jadi itu beberapa hal yang berkaitan dengan yang sudah Anda diskusikan dengan pemerintah desa, pastinya tentang kegiatan yang akan Anda lakukan. Saya kira nggak ada persoalan karena semuanya itu program kerja yang dilakukan itu berdasarkan hal-hal yang sudah kita lakukan, identifikasinya, terus analisis yang kita buat itu kelayakannya seperti apa atau kemampuan kita juga menjalankannya itu penting. Walaupun misalnya dari segi diskusi mungkin layak atau memang penting dilakukan, tetapi di sisi lain kemampuan kita tidak punya sumber daya untuk melaksanakan itu, untuk apa gitu. Jadi lakukanlah yang bisa kita lakukan sesuai dengan sumber daya yang ada gitu, yang kita miliki. Tentu mahasiswa kan punya keterbatasan, jadi tidak terlalu memaksakan diri untuk hal-hal yang terlalu, misalnya pembiayaan yang mahal. Bisa jadi misalnya di tempat-tempat lain juga mungkin ada yang seperti itu dengan yang mahal, ya di sini kita tidak bisa menjanjikan itu. Misalnya menyiapkan apa-apa gitu yang dalam konteks yang lain, tidak seperti itu. Jadi harus kalian lihat kemampuan Anda untuk melaksanakan itu seperti apa. Ibu sumber daya, terus
sumber dana yang Anda miliki dan lain-lain. Jadi kan Anda tidak dianjurkan untuk membangun secara fisik gitu kan. Jadi kan karena kalau membangun fisik nanti itu pembiayaannya mahal. Jadi hal seperti itu dihindari. Maka tema-tema yang diberikan LPPM pun sesungguhnya itu masih secara teoretik bisa dilakukan untuk mengembangkan hal yang sudah kita peroleh di perguruan tinggi lalu kita tularkan ke masyarakat. Jadi saya kira itu dari saya nanti mungkin ada dari teman-teman yang lain untuk menjelaskan secara apa pembagian atau cara kerja yang bisa dilakukan dengan tema yang sudah dipilih. Terima kasih. Program kerja kami, Bapak. Maaf Pak, kami jelaskan kembali ya Pak terkait dengan pembagian program kerja ini dikerjakan itu Pak. Bukan maksud saya kan tadi kan sudah ditetapkan misalnya bidang pendidikan gitu kan. Nah, apa-apa yang Anda lakukan di situ? Apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan, terus berapa tim misalnya saja yang bertugas, pembagiannya orang-orangnya seperti apa gitu. Di sini Bapak juga menyampaikan di Bapak terkait dengan program kerja kami Bapak. Karena memang pertama kami dalam masyarakat Pak. Kami kan Pak itu tentang masyarakat di bidang pertanian, di mana informasi yang kami dengar itu Bapak dari kepala desa maupun masyarakat di sini 95% petani di sini adalah petani kopi Bapak. Jadi fokusnya pada aspek yang akan kami yang menjadi permasalahan utama di desa ini yaitu Bapak petani di bidang kopi. Nah, jadi Pak, kami kebetulan Pak saya di Fakultas sudah sering mengajarkan tentang penggunaan limbah-limbah Bapak. Nah, di sini program kerja kami fokus di pertanian itu adalah pemanfaatan limbah kopi sebagai pestisida nabati Bapak. Cangkang kulit dari buah kopi tersebut Bapak. Karena di sini masyarakat tidak memanfaatkan limbah tersebut, hanya membuang kembali. Nah, apakah untuk tema kami untuk ke bidang pertanian dan Oke, baik, tadi yang saya tangkap itu adalah tadi desa cerdas di sektor pendidikan, tapi di sini lagi di inovasi limbah kopi. Jadi yang mana yang dipilih sekarang ini? Satu aja program kerjanya. Iya Pak, jadi di sini kami minta pendapat Bapak. Di banyaknya program kami memang di antara semuanya itu lebih condong banyakan ke edukasi. Jadi itu kan tentang desa cerdas. Namun di mana balik lagi ini ternyata proyek kami itu tentang pembuatan pupuk itu tadi Pak. Jadi kami mau minta saran ataupun pendapat dari Bapak tentang subtema kami. Apakah kami menyesuaikan sesuai proyek utama? Jadinya kalau tentang pupuk, jadi kami ambil subtemanya itu desa agro atau desa cerdas jadinya Pak. Jadi kami mau tanya saran dari Bapak juga, gimana baiknya ya Pak? Oke, dari paling tidak dari 9 tadi ya, urut kedua, yaitu tentang limbah kopi terus desa cerdas. Kira-kira kalian di tim sendiri itu lebih tertarik mana? Karena saya tanya ke Anda semuanya, karena nanti kalau menurut saya bisa jadi nggak cocok dengan Anda. Gitu.
Kalau menurut di tim sendiri seperti apa? Izin Bapak, kalau dari tim kami lebih memilih desa cerdas, namun desa cerdas ini secara general Pak, dapat mencerdaskan masyarakat, dapat mencerdaskan warga yang di sekolah, warga yang di masyarakat, seperti itu Pak. Jadi mengambil yang ke pertanian tadi pun gunanya itu yaitu agar masyarakat dapat dengan bijak memanfaatkan terkait limbah mereka yang mereka kembangkan di pertaniannya gitu Pak. Nah, gini, misalnya kalau di konteks pendidikan saya kira sebagian besar Anda itu sedikit banyak sudah paham tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di situ, misalnya di konteks pendidikan tadi, tentang penyampaian pembuatan media atau mengefektifkan semua pembelajaran, bermain dan seterusnya. Nah, kalau yang limbah kopi ini, bagaimana cara kerjanya nanti itu kan yang saya khawatirkan adalah Anda cukup banyak biayanya, misalnya kan tentu ada nanti proses penyulingan atau membutuhkan alat produksi atau alat-alat yang untuk fermentasinya dan lain-lain itu gitu. Nah, sesungguhnya juga di pestisida itu efektivitasnya bagaimana gitu. Apakah semua semua hama atau beberapa hama tertentu atau semuanya bisa digunakan. Lalu nanti bisa jadikan efeknya ke tanah, ke tumbuhan atau ke mana kan lebih berisiko jadi atau akan memerlukan biaya yang lain. Tapi itu pun ada yang bisa menjelaskan cara kerjanya seperti apa kira-kira, bagaimana pestisida nabati ini? Atau hanya kita kumpulkan, kita sebar seperti itu saja atau bagaimana? Baik Bapak, saya jelaskan sedikit ya Bapak terkait dengan proses kerjanya, di mana Bapak ini hanya menggunakan salah satu jenis namanya larutan Bapak di kimia, namanya alkohol atau etanol 96%. Itu kami beli Bapak, cukup murah kalau Bapak dijual di kebetulan saya sudah sering mengerjakan di bidang itu Bapak. Cuman harganya liternya itu 35.000 1 liternya Pak, dan itu bisa diolah menjadi beberapa botol sekitar nanti kan Bapak kami butuh limbah kopi tersebut itu hanya butuh 1 kilogram Bapak. Jadi perbandingannya itu 1:10 untuk pelarut dan biomasa atau yang akan kami pakai. Nah, kemudian itu akan kami fermentasikan di salah satu wadah ember atau Bapak selama 1 minggu. Hasil ekstrak tersebut akan kami terlebih dahulu kopi tersebut kami cuci, kami bersihkan, kemudian kami keringkan, haluskan, lalu di namanya maserasi Bapak, pemisahan komponen zat kimia dari kulit kopi tersebut Bapak, di mana kulit kopi tersebut banyak literatur yang sana sendiri ada pengembangan. Makanya setelah kami pertanyakan ke masyarakat di sini, ternyata masyarakat di sini juga baru tahu dan usia bisa ya. Kopi tersebut Pak, ada kandungan flavonoid, terpeptid, alkaloid, tanin, dan polifenol Bapak. Nah, di kimia itu dimanfaatkan sebagai pestisida nabati. Buah maupun batang dari cairan yang akan dapat dari pestisida nabati tersebut
ada hasil sampingan atau yang bisa disebut Pak endapan ataupun sisa residu-residu yang tertinggal, yaitu cangkang kopinya tidak akan larut sempurna Bapak. Nah, dari literatur sebelumnya juga menyatakan bahwasannya kulit cangkang kopi tersebut juga mengandung fosfor, nitrogen, dan kalium Pak, yang bisa dimanfaatkan sebagai penyedia unsur hara untuk kopi atau untuk akar kopi tersebut Bapak. Jadi memang akan kami laksanakan terlebih dahulu sampai 3 minggu pengadaan di posko. Kami akan mengharapkan terlebih yang kami bagikan sekitar mili masyarakat, kami akan melakukan peluang di jadi kita mendatangkan tani yang dimasuki nanti ya sosialisasi lebih dulu Bapak tentang bagaimana cara proses manfaat masih memiliki apapun sih. Kami akan kita posisinya bagi masyarakat lebih Pak, memberitahu bagaimana tentang pemanfaatan jadi manfaat jadi sangat untuk masyarakat di sini, bahkan mungkin akan ditingkatkan di bidang ekonomi yang akan untuk masyarakat di sini Bapak, karena memang dengar Mbak di sini manfaat apalagi di cangkang tersebut Bapak. Mungkin itu saja Pak yang saya jelaskan. Oke, baik. Dari segi kebaruan mungkin ini ya, karena juga kebaruannya ada terus, lalu mungkin sumber bahannya itu juga melimpah dan juga mungkin prosesnya tidak begitu rumit. Nah, mungkin nanti untuk pertemuan berikutnya nanti silakan nanti atau kita sepakati dulu yang mana kita buat ini untuk program kerjanya. Jadi kan ada dua tema tadi atau tema tadi yang coba kita diskusikan yang berkaitan dengan pendidikan atau edukasinya dan juga limbah ini. Nah, kalau di pendidikan saya kira itu sudah umum, dan kalaupun misalnya nanti Anda tetap di situ paling nanti pembagian tugas-tugasnya. Tetapi nanti kalau yang di limbah ini nanti untuk pestisida itu saya minta di pertemuan berikutnya nanti Anda sudah mulai membuat cara kerjanya sampai dengan produk itu jadi, misalnya tahapan awalnya seperti apa, berikutnya dibuat dalam bentuk diagram, terus ada penjelasannya, lalu ada juga kajiannya nanti, minimal analisis SWOT kenapa itu dilakukan di program kerjanya, sehingga nanti kita di pertemuan berikutnya juga Anda sudah lebih enak mengerjakannya, timnya siapa dan seterusnya. Setiap proses itu ada tim yang bertanggung jawab gitu. Lalu nanti sampai dengan produknya akhirnya seperti apa, lalu yang berikutnya implementasinya seperti apa. Jadi kalau misalnya pestisida itu sudah terbentuk, misalnya sudah jadi, nah untuk penggunaan produknya itu di cakupannya itu untuk tanaman apa saja misalnya, bisa jadi kan seiring dengan karena ada sedikit banyak kan ada kimianya. Tadi Anda menyampaikan bahwa campurannya itu adalah kimia gitu. Nah, di tanaman-tanaman tertentu misalnya kan bisa jadi nggak cocok gitu. Lalu hal-hal seperti itu pun Anda harus identifikasi yang tanaman apa sih yang sesungguhnya yang cocok, lalu yang tidak cocok kemana, kenapa, dan seterusnya. Dan itu ada paling tidak kan menjelaskan produk itu apa gitu. Kalau misalnya kita juga obat seperti itu komposisinya apa, terus
eh, kelemahan kekuatannya apa dan seterusnya, produknya bisa digunakan apa dan seterusnya. Nah, lalu yang berikutnya nanti kalau minggu berikutnya Anda nanti sudah bicara tentang praktik di lapangannya, Anda melakukan penyemprotan kah atau apa, lalu tentu sebelum penyemprotan itu misalnya pembasmian hama itu paling tidak Anda punya data misalnya apa ya hamanya, misalnya kita contohkan saja misalnya lalat, misalnya lalat buah. Sebelum penyemprotan itu misalnya, ini rata-rata karena kita nggak tahu juga ukurannya bagaimana, misalnya tingkat perusaknya lalat itu terhadap tanaman yang kita tanam misalnya, apakah hitungannya per ekor atau bagaimana kan gitu. Lalu yang berikutnya setelah Anda membuat pestisida itu tadi, pengurangannya seperti apa, harus ada datanya. Jadi kan kalau misalnya kita mau mengatakan bahwa pestisida itu baik atau efektif untuk digunakan oleh petani, apa dasar kita misalnya? Kan harus ada, apakah nanti Anda menggunakan atau berdiskusi dengan para petani yang misalnya mereka tahu misalnya kalau sebelum ada obat itu misalnya kerusakan tanaman mereka itu berapa persen atau apapun namanya istilahnya. Intinya data. Lalu setelah itu ada pengurangan tidak, misalnya tingkat perusakannya itu. Nah, dari petani yang tahu misalnya menggambarkan itu, karena kita nggak punya alat ukurnya misalnya. Jadi di tahap berikutnya di situ harus ada dianalisis juga tingkat efektivitasnya seperti apa. Jadi kalau misalnya kalian ada misalnya satu jenis tanaman atau buah atau apa, nah penting menggunakan pestisida itu atau bisa digunakan pestisida tapi tidak berdampak apa-apa terhadap pengerusakannya misalnya, ya untuk apa, kan begitu. Jadi kalau misalnya ada yang tumbuhan seperti itu atau tanaman yang seperti itu, gejalanya seperti apa, lalu disemprot itu misalnya, tingkat kekurangannya itu bagaimana. Dan itu mungkin kan nanti berikutnya di minggu misalnya disemprot misalnya, reaksinya berapa hari, berapa lama, berapa jam, baru berdampak kepada pengurangan apakah pengganggu atau hama perusak tadi itu. Jadi saya kira seperti itu. Lalu nanti yang berikutnya, ya kalau memang itu visible dilakukan, ya kan bisa kita rekomendasikan misalnya ke dinas terkait misalnya atau desa untuk menggunakan itu, karena biayanya sedikit, murah, efektif untuk menghindari pengerusak apa, jenis pengerusak apa atau hama apa. Jadi tidak terlalu panjang ceritanya. Jadi sekali lagi di minggu depan, minggu inilah kan begitu, silakan Anda buat skemanya dan seterusnya, diagram atau pembagian kerja, bagaimana proses itu dilakukan. Nah, kalaupun nanti minggu depannya lagi Anda sudah produksi atau sudah bekerja membuat pestisida itu, lalu di minggu berikutnya Anda tahap implementasi, dan di berikutnya adalah dievaluasi. Nah, kan dievaluasi nanti semprot di berbagai jenis tanaman. Nah, gimana kalau untuk tanaman ini, bagaimana tanaman yang begini, bagaimana, tentu yang ada di sekitar mereka gitu, di lingkungan mereka, berkaitan dengan tanaman-tanaman apa yang ada di situ. Kalaupun misalnya ada yang berusaha di bidang sayuran misalnya, ya dicoba gitu, walaupun cuman beberapa sampel saja gitu. Tapi yang jelas kita mau tahu sesungguhnya apakah pestisida yang kita buat itu layak untuk dikembangkan di desa, dan minimal misalnya
untuk menghindari apa saja pengrusaknya, kan begitu. Apakah itu nanti warang misalnya, atau lalat, atau macam-macam lah, ulat dan seterusnya, atau burung dan lain-lain, kan gitu. Jadi dalam konteks itu, dalam hal apa yang bisa atau efektif untuk apa, bisa jadi juga tikus misalnya atau apa, kan gitu. Jadi kan kita nggak juga panjang waktunya, kan begitu. Jadi untuk memenuhinya yang saya kira itu saja, nanti dibuat pembagian kerja secara umum, bagaimana cara kerjanya, lalu minggu depan ada praktek pembuatannya, yang berikutnya adalah sudah implementasi atau dipraktekkan di lahan atau di tanaman, lalu baru evaluasi. Saya kira itu seperti itu ceritanya gitu untuk penggunaan pestisida itu. Saya kira itu saja, nanti bisa dilanjutkan, silakan. Jelas ada putus-putus suaranya. Ada yang enggak putus-putus enggak suaranya? Enggak, jadi yang enggak tahu kita apa yang kamu sampaikan. Sebelumnya suara saya sudah terdengar, Pak. Nah, ini malah apa audio. Sebelumnya Pak, saya izin menyampaikan sedikit Bapak. Perkenalkan terlebih dahulu Pak, nama saya Grandi Siotang. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu